Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah, dan juga dirangkai dengan ibadah sunnah kita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk pada sudah beberapa hari kita masuk di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini termasuk bulan yang suka kita lupakan. Padahal bulan Zulqa'dah itu paling tidak ada dua hal tentang bulan Zulqa'dah. Yang pertama, bulan Zulqa'dah itu juga disebut dengan bulan haji. Makanya ayat Allah dalam surah Al-Baqarah itu mengatakan ashhurum al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu kata Allah bulan-bulannya sudah ditentukan. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat itu bulan haji itu bukan hanya satu bulan. Kita kan selama ini mengatakan bulan haji itu hanya bulan Zulhijjah saja, karena pelaksanaan hajinya pada bulan Zulhijjah, awali di tanggal 8, 9 sampai 10 Zulhijjah. Maka kita menyebutnya bulan haji itu bulan Zulhijjah. Padahal sebenarnya Allah mengatakan ashhurum ma'lumat. Bulan-bulan haji itu kata Allah berarti bulan haji itu bukan hanya satu bulan, karena itu bentuknya jamak, banyak. Kalau satu bulan itu syahrun, syahrul hajj, bulan haji berarti satu. Tapi kalau ashhurum itu jamak dari syahrun. Bentuk satunya syahrun, bentuk banyaknya ashhur, berarti bulan-bulan haji. Nah, dari mana diawali bulan haji itu? Para ulama sepakat diawali dari bulan Syawal. Jadi habis Ramadan masuk bulan Syawal, itu sudah termasuk bulan haji. Syawal, terus apa lagi? Mulai ragu nih. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Hafalkan nama-nama bulan, Pak? Insya Allah. Kelihatan dari wajahnya kalau sudah hafal. Enggak takut gitu maksudnya. Zulqa'dah. Jadi hari ini kita sudah masuk pada beberapa hari yang lalu, sudah masuk bulan Zulqa'dah, bulan haji, termasuk bulan haji. Maka kata Allah, faman farada fihinna fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Harusnya orang kalau sudah ditentukan dia berangkat haji dari bulan Syawal, dia sudah tahu bahwa dia akan berangkat gitu, sudah pasti berangkat, maka harusnya dia sudah menjaga dirinya tuh dari bulan Syawal.
Fala rafasa, dia sudah mulai menjaga rafasnya, tidak lagi bicara-bicara yang tidak baik. Karena dia akan berangkat haji. Di bulan-bulan haji itu sudah mulai menjaga dirinya. Wala fusuqa, jangan berbuat fasik, jangan jidal, harusnya. Ya, sehingga nanti di sana sudah terbiasa. Yang kedua, Zulqa'dah itu termasuk bulan haram. Bulan haram itu bulan suci. Jadi bulan Zulqa'dah ini termasuk bulan suci dalam Islam. Karena bulan suci ada 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, apa satu lagi? Rajab. Kata Nabi, Rajab itu baina Jumadai wa Sya'ban, antara bulan Jumadil dengan bulan Sya'ban. Nah, itulah bulan Rajab. Itu bulan haram. Jadi 4 bulan itu disebutkan oleh Allah bulan suci. Makanya kita tuh suka bilang bulan suci, bukan bulan itu. Bukan bulan apa kalau bulan suci kita? Ramadan. Makanya sering kita mengatakan bulan suci Ramadan. Tapi boleh enggak? Boleh aja. Ya. Boleh aja bilang. Tapi Nabi tidak pernah menyebut bulan Ramadan itu bulan suci. Dan Allah juga tidak menyebutnya. Nabi lebih suka menyebut Ramadan itu qad ja'akum syahrun syahrul Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, dan Nabi menyebutnya dengan bulan berkah. Nabi lebih suka menyebut Ramadan itu dengan bulan berkah. Ya, syahrun mubarak. Maka karena itu ini termasuk bulan suci. Kita jaga kesucian bulan ini. Apa maknanya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Di bulan-bulan suci itu kata Allah kamu enggak boleh berbuat dosa. Lihat ayatnya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Pada bulan-bulan itu kata Allah jangan engkau berbuat zalim, jangan bikin dosa, jangan bikin maksiat di bulan-bulan haram. Kalau mau habis bulan ini atau bulan besok, ya nggak boleh juga. Ya, namanya dosa maka kapan aja nggak boleh. Tapi kalau orang berbuat dosa di bulan-bulan haram ini, dosanya lebih besar dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya apa sih amalan paling utama di bulan-bulan suci, maka jawabannya adalah meninggalkan maksiat. Itulah amalan yang paling utama di bulan-bulan haram. Karena itulah ayatnya Allah katakan seperti itu. Jangan kau berbuat dosa di bulan-bulan itu. Ya. Baik. Ini muqaddimah aja. Karena ini bulan haram. Kita belum masuk kepada hadis. Nah, ini baru masuk hadisnya. Ya. Hadis yang kita bahas malam ini adalah hadis dari Abu Hurairah. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah faqala assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalsna ikhwanaka ya Rasulullah faqala antum ashabi wa ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'd qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu ara'aita law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjalatun baina zahri khaylin duhmin buhmin ala ya'rifu khaylahu faqalu bala ya Rasulullah faqala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min al-wudu' wa ana faradtuhum 'alal haud. Rawahu Muslim. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim dan status hadis ini adalah hadis sahih melalui sahabat Abu Hurairah. Saya tidak terjemahkan hadis ini karena saya yakin Bapak Ibu sudah paham terjemahannya. Insya beneran. Allah. Baik. Apa yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis ini? Rasulullah mengatakan gini. Abu Hurairah menceritakan, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah.
Satu ketika Nabi mendatangi atau memasuki pemakaman, datang ke pekuburan, ke pemakaman. Nah, ini menjadi dalil bagi kita bahwa kita boleh mendatangi pemakaman. Walaupun Nabi SAW dulu Nabi pernah melarang. Apa kata Nabi SAW? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian, kata Nabi, untuk ziarah kubur. Nabi larang dulu orang-orang pada ziarah kubur. Kenapa Nabi melarangnya? Karena dulu para sahabat itu belum kuat keimanannya, akidahnya belum kuat, sehingga hal-hal sesuatu yang aneh banyak mereka lakukan di saat di pemakaman, di pekuburan itu. Maka itulah Nabi larang. Tetapi setelah itu fazuruha. Tapi setelah keimanan para sahabat sudah mulai kuat, akidah mereka sudah kuat, maka Nabi kembali perintahkan fazuruha, maka ziarahlah. Maknanya apa? Ziarah kubur itu boleh dilakukan, tapi tujuannya adalah zikrul maut wa zikrul akhirah. Tujuan cuma satu kalau ziarah itu, ingat mati dan ingat akhirat, itu doang. Nggak ada lagi tujuan yang lain. Tujuan ziarah kubur itu hanya untuk mengingat mati, mengingat akhirat. Makanya Nabi dulu pernah melarang, karena para sahabat dulu mereka aneh-aneh melakukan di pemakaman, dan ini menyesatkan. Maka Nabi larang, belum boleh kata Nabi. Setelah Nabi jelaskan dan menguatkan keimanan para sahabat, barulah kemudian Nabi fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Jadi kita boleh ziarah kubur, tapi tujuannya hanya zikrul maut, hanya ingat mati, untuk mengingat mati. Ada seorang sahabat setiap hari dia ke pemakaman, setiap hari dia pemakaman, saya lupa namanya. Ketika ditanya kepadanya apa yang dilakukan di sana, tidak ada. Dia hanya merenung dan ingat mati, karena di dalam kubur itu ada orang-orang mati. Hebatnya seorang sahabat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Utsman bin Affan, dan juga sekaligus mantunya Rasulullah SAW. Itu Utsman bin Affan itu kata Al-Hani itu pembantunya beliau yang selalu bersama dengan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu apabila dia bertemu dengan kuburan siapa aja, maka dia belum mengatakan ya buku hatta yabulla lihiyatahu. Dia akan menangis sejadi-jadinya sampai air matanya membasahi jenggotnya. Itu Utsman. Jadi Utsman itu orang yang hatinya paling sensitif. Kalau ketemu kuburan aja nih nangis. Tapi nangis bukan karena takut, beda sama kita. Kita kalau ketemu kuburan apa? Ngeri, takut, betul tidak? Jam 12 malam lewat kuburan berani nggak? Berani nggak? Lagian ngapain? Tapi kalau ditanya berani, nggak bakal. Saya tidak tahu kenapa orang takut pada kuburan. Itu karena kita kebanyakan nonton film, terobsesi dengan film yang orang berbangkit kembali, betul tidak? Nanti ada di kuburan itu ada duduk pocong, bentuknya menakutkan, betul tidak? Emang orang kalau masih takut dengan pocong, takut sama kuburan, takut sama setan, imannya kecil. Benar. Saya bukan sombong. Tapi kalau orang masih takut dengan pocong, takut dengan kuburan, berarti imannya nggak ada. Udah gitu aja. Kesimpulannya begitu. Jadi mulai malam ini kalau lewat kuburan jam 12 malam masih takut nggak? Lihat-lihat dulu kuburannya Ustaz gitu. Nah, kalau ada setannya enggak juga. Ya, jangan takut kuburan. Di kuburan tuh orang mati. Orang mati itu nggak bisa ngapa-ngapain. Sama dengan pocong. Pocong itu emang bisa nyekek kita. Kalaupun ada pocong yang kita bayangkan yang terbang-terbang begitu tuh, kalaupun ada gitu ketemu dengan kita, kira-kira kita diapain? Pak, ini saya serius, ini masalah akidah, Kira-kira kita diapain sama dia? Dicekek kah? Dibunuh kah? Dipukul kah? Enggak bakal. Alamnya sudah berbeda dengan kita. Dia enggak bakal bisa ngambil kayu ngukul kita, enggak bakal bisa. Karena alamnya sudah berbeda dengan kita. Kenapa mesti kita takut?
Gitu maksudnya. Ini masalah akidah. Orang kalau sudah mati, kata Allah Subhanahu wa taala, ditafsirkan dalam surah Al-Mutaffifin itu, orang tuh kalau sudah mati, tuh ruhnya ada dua, kembali kepada dua tempat. Illiyin dan Sijjin tempatnya. Bagi ruhnya orang-orang beriman itu Allah tempatkan nama tempatnya Illiyin. Dan bagi orang-orang yang tidak beriman tempatnya Sijjin. Nggak ada orang yang gentayangan di dunia, kagak ada. Itu karena kita terobsesi dengan si manis jembatan Ancol. Ustaz tahu juga filmnya? Tahu saya. Itu kan nggak benar Ustaz gambarnya. Ya namanya Ustaz harus tahu. Ya, terobsesi dengan banyak itu tuh film-film mistis kayak begitu tuh. Kita dihantui begitu tuh orang-orang Indonesia itu. Ini takut sekarang kemana-mana ada pocong. Kuburan nggak perlu ditakuti. Orang yang sudah mati nggak bakal hidup dan dia tidak akan berbangkit lagi dari kuburnya kecuali nanti di kiamat. Kenapa mesti takut kuburan? Justru Utsman bin Affan ketika saat melihat kuburan dia nangis. Apa yang dia ingat? Karena Nabi pernah mengatakan, innal kubura awwalu manzil min mazaril akhirah. Sesungguhnya kata Nabi, kuburmu itu adalah tempat persinggahanmu yang pertama sebelum engkau ke akhirat. Itulah yang membuat Utsman itu takut. Kalau di kuburnya dia sukses kata Nabi, maka di akhirat akan ringan hitungannya, hisabnya. Tapi kalau di kuburnya saja dia sudah disiksa oleh Allah, maka di akhirat akan bertambah berat hisabnya. Disitulah Utsman menangis. Dia takut kalau seandainya dikubur saja dia sudah disiksa oleh Allah, maka di akhirat akan bertambah berat hisabnya. Itu kuburan. Kadang-kadang kuburan itu nggak selamanya kita di situ. Makanya surah Al-Takasur tadi dibaca imam kita, Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir itu kita artikan apa? Bermewah-mewahan kamu sehingga kamu lalai kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu apa artinya? Masuk kubur kan? Kita artikan masuk kubur. Arti yang sebenarnya adalah zurtumu. Zurtum itu asal kata zaro yazuru ziarah, mengunjungi. Jadi arti ayat kedua dari Al-Hakum hatta zurtumul maqabir itu sampai kamu mengunjungi kubur. Kalau mengunjungi lama atau sebentar? Sebentar. Ziarah itu sebentar, mengunjungi itu sebentar. Maksudnya apa? Di kubur itu nggak selamanya kamu di situ kata Allah. Makanya bahasanya zurtum, zaro ya zuru, mengunjungi, bukan menetap di situ. Engkau cuma sebentar di kubur itu, cuma sampai hari kiamat doang di kubur. Makanya kalau mau siksa kuburnya sebentar, meninggalnya entar kalau mau kiamat aja. Bisa kira-kira nggak? Ya kalau mau siksa kuburnya sebentar gitu maksudnya. Karena kubur itu sampai kiamat doang, habis itu selesai. Ya, taib. Jadi pertama hadis ini menggambarkan bolehnya kita ziarah kubur, tapi tujuannya hanya untuk zikrul maut atau zikrul akhirah, mengingat kematian atau mengingat akhirat. Lalu ketika Nabi SAW mendatangi pemakaman itu, Rasulullah SAW mengucapkan doa, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu doa masuk pemakaman. Jadi kalau Bapak Ibu ziarah ke pemakaman, itu sebelum masuk baca salam itu. Maknanya apa? Pertama maknanya bahwa jangankan bertemu dengan orang yang hidup, masuk ke rumahnya orang yang hidup, masuk ke tempat orang-orang mati aja, itu masih Nabi mengucapkan salam. Ini bagian dari fadilah salam, bahwa kalau ketemu saudaramu yang masih hidup, atau masuk rumahmu, atau masuk rumahnya dia, sebelum engkau masuk, saat engkau bertemu, maka ucapkan salam. Itu ciri seorang mukmin tuh selalu mengucapkan salam. Lihat hadis Nabi dari Abu Hurairah,
Ketika Nabi ditanya ayul Islamu khair, wahai Rasulullah, orang Islam yang terbaik itu seperti apa? Atau kesempurnaan Islam seorang itu seperti apa? Apa kata Nabi SAW? Orang yang selalu memberi makan orang lain. Yang kedua kata Nabi, taqra'us salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Orang yang selalu mengucapkan salam kepada orang lain, baik dia kenal maupun tidak dikenal olehnya, tapi dia tahu dia seorang muslim. Paham maksudnya Pak? Itu ciri orang mukmin itu begitu, ciri orang muslim itu. Ketemu siapapun dia selalu mengucapkan salam. Ini belum apa-apa udah ngomong sebelum salam. Tidak ada pembicaraan dalam Islam itu kalau ketemu kecuali diawali dengan apa? Salam. Jadi kalau ada orang ketemu kita nih, nggak salam dulu dia langsung ngomong, nggak usah dijawab. Sombong amat katanya, biarin. Nanti kalau kok diam aja sih nggak dijawab, salam dulu. Begitu master. Kalau ketemu, assalamualaikum. Baru tuh mau ngomong apa, silahkan. Assalamualaikum. Jangan langsung siapa yang menang tadi bulu tangkisnya, Indonesia apa Malaysia? Ya elah, entar assalamualaikum dulu. Assalamualaikum, baru waalaikumsalam. Tadi yang menang siapa? Kan lebih enak begitu. Ada amalnya, betul tidak Pak? Sepele tidak? Sepele Pak. Tapi mampu nggak semua orang melakukannya? Tidak. Apalagi hari ini di akhir zaman kata Nabi, orang milih-milih salam. Dia mengucapkan salam itu kepada orang-orang yang dia pilih. Kalau tidak seide dengan dia, tidak sepaham dengan dia nggak mau ucapkan salam. Di akhir zaman, dan hari ini sudah ada yang begitu. Jangan salah. Saya kan dulu saya suka main futsal Pak. Main futsal dengan tim saya dulu. Sekarang udah nggak kuat saya. Perut saya sudah semakin gede. Lari saya udah nggak kuat. Saya udah suka main futsal. Saya suka futsal di corner futsal situ di Alexindo. Saya pernah sparring dengan orang-orang yang ya lumayan lah masalah agamanya. Tapi dalam di situ tuh setiap ketemu, kalau kita ngucapin salam dan bersalaman, dia nggak mau jawab dan dia mau salaman. Sampai saya tanya sama teman-temannya dia, ini orang siapa sih gitu. Ternyata dia ngajar di salah satu tempat lembaga. Saya telepon itu lembaganya, ini orang kenapa sih gitu. Di kita ngucapin salam nggak mau. Kenapa? Ternyata alasan dia karena tidak sepaham dengan dia. Padahal kita sama-sama main futsal nih, memang sparring sih. Coba bayangkan. Saya jadi ingat tuh, ini akhir zaman nih. Orang sudah milih-milih salam. Kalau enggak orang yang kenal dia enggak mau dia salam. Assalamualaikum enggak mau. Padahal salam itu ucapannya kepada siapa saja kata Nabi, engkau ucapkan salam. Kenapa? Salam itu doa. Jangan diganti. Allah katakan surah Al-Mujadalah. Dan jangan aneh juga bapak-bapak ibu-ibu. Dalam surah Al-Mujadalah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah." Kelak akan datang orang-orang kepadamu wahai Muhammad, dan hari ini kepada kita, orang-orang yang datang kepadamu dengan salam yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kira-kira hari ini sudah ada apa belum? Banyak orang hari ini mengganti salam assalamualaikum dengan salam yang lain, dan itu sudah diprediksi oleh Allah. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Ketika datang orang-orang kepadamu mengucapkan salam, tapi salam itu tidak pernah diajarkan oleh Allah kepadamu. Salam Pancasila, betul tidak? Tapi setelah salam gitu maksudnya. Boleh salam Pancasila itu boleh, tapi setelah assalamualaikum. Assalamualaikum dulu. Ini live, bahaya live. Ya, ini semua orang nonton ini. Makanya kalau setelah assalamualaikum baru boleh salam Pancasila, salam NKRI, harga mati. Betul tidak? Iya, boleh. Tapi setelah assalamualaikum. Karena itu ciri kita. Kita kalah kadang-kadang dengan orang. Bapak tahu nggak di Nusa Indah 3 itu di gang saya itu. Itu satu rumah dari sini 1, 2, 3. 3 rumah dari sini tuh ada orang Nasoro. Kalau ketemu kita nih, mau orang Muslim mau orang apa, dia selalu mengucapkan salon. Sering kan Pak? Tuh lihat, Bapak sering lewat di situ, dia akan mengucapkan itu.
Salam. Semoga Tuhan memberkahimu, memberikan kesehatan. Begitu setiap ketemu. Master juga kan? Pak Thayyib juga sering didoakan nama beliau kan? Kalau ketemu itu salam. Semoga Tuhan memberkahimu. Jam kita. Saya ini aja. Iya aja saya mah. Karena saya mau jawab salon di sono Pak, salon mah. Saya mau jawab begitu tadinya. Nggak enak saya. Coba aja kalau ketemu. Itu luar biasa. Padahal dia orang bukan nggak benar. Dia bukan orang benar gitu maksudnya. Dalam bahasa kita itu bukan orang benar, orang kafir. Betul tidak? Tapi luar biasa. Nah kita seorang muslim, kebenaran yang kita munculkan, kenapa kita masih malu-malu? Assalamualaikum. Ucapin aja. Assalamualaikum. Kebanggaan seorang mukmin. Karena itu ciri seorang mukmin. Dan sampai Nabi SAW mengatakan, salah satu tanda nih Pak, orang masuk surga itu kata Nabi, absus salam. Lihat hadis Nabi dari Abdul Salam. Nabi bicara tentang salam. Ya ayuhan nas absus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Di akhir hadis itu Nabi mengatakan engkau akan masuk surga dengan selamat. Bagaimana caranya? Salah satunya kata Nabi, absus salam. Tebarkan salam. Ketemu siapa aja salam. Kalau perlu salaman. Tapi lihat kondisi. Jangan sampai mobil berpapasan, assalamualaikum, dia turun salaman, macet jalanan. Ucapkan salam. Dan aturan dalam Islam itu ada orang yang pakai kendaraan dengan orang jalan kaki, orang yang berkendaraan ngucapin salam. Orang yang sedikit kepada orang yang lebih banyak, orang yang jalan kepada orang yang duduk, orang yang berkendaraan kepada orang yang jalan. Itu begitu salam itu. Tapi kalau dia tidak mau memulai, kita yang mulai. Karena orang yang terbaik kata Nabi adalah orang yang memulainya dengan salam. Salam ucapkan. Dan ketika Nabi SAW mengatakan ala adullukum la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Maukah aku kasih tahu kepada kalian kata Nabi, supaya kalian menjadi orang beriman? Kalian tidak beriman sebelum kalian saling mencintai. Dan maukah aku beritahu kepada kalian kata Nabi agar kalian saling mencintai? Para sahabat mengatakan qalu bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, bagaimana caranya supaya kami saling mencintai? Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Jadi ucapan salam itu Bapak Ibu itu akan mengungkitkan rasa cinta kita kepada saudara kita. Ya, makanya sunnah assalamualaikum, tapi jawabnya wajib. Salam itu sunnah diucapkan, tapi jawabnya wajib. Makanya coba ciri muslim, ciri orang masuk surga itu coba kita kedepankan. Di mana aja ketemu salam. Termasuk rumah, masuk rumah, assalamualaikum. Dijawab mau rumah. Di rumah nanti keluar dari kamar, temu istri lagi, assalamualaikum. Ketemu lagi istri dari dapur, kita dari kamar, ketemu lagi, assalamualaikum. Lama-lama kata istri kita, bapak ngaji di mana sih? Gitu kata dia. Tapi boleh atau tidak? Boleh Pak. Bapak lihat hadis Nabi SAW menceritakan para sahabat. Ketika saat bertemu, assalamualaikum, lalu ada satu tiang menghalangi mereka sehingga dia tidak melihat wajah saudaranya, terhalang dengan satu tiang saja. Lalu kemudian ketemu, apa katanya? Assalamualaikum. Cuman terhalang satu tiang doang. Tadi pertama udah ketemu nih assalamualaikum, terhalang satu tiang, ketemu lagi assalamualaikum. Tuh sahabat begitu. Kenapa? Saking pengennya masuk surga dengan selamat. Kira-kira bisa nggak semua orang melakukan itu? Belum tentu. Ustadz aja kadang-kadang lupa. Betul nggak Pak? Emang begitu. Berat salam, cuma salam doang, pada ucapan doang. Assalamualaikum. Cuma gitu doang. Ini sunnahnya, perintahnya kepada kita. Jangankan kepada orang yang hidup, orang yang mati aja, tempat orang yang mati aja, Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum daru qaumin mu'minin. Karena itu adalah doa kita kepada mereka, kepada orang-orang beriman. Keselamatan atas kalian. Kalau dalam hadis ini, negerinya orang-orang beriman. Pemakaman itu negerinya orang-orang beriman. Ini kisahnya. Hadis ini ketika Nabi memasuki pemakanan Baqi'. Pemakanan Baqi' itu di mana? Di Madinah.
Para sahabat itu dimakamkan di situ semuanya. Nabi memasuki pemakaman itu, Nabi ucapkan salam ini. Assalamualaikum daru qaumin mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan Nabi ingin memastikan setelah kita masuk ke pemakaman itu, dan Nabi ingin pastikan wa inna insyaallah, dan sesungguhnya kami insyaallah jika Allah mengizinkan, menghendaki, kami semuanya akan menyusul kalian yang ada dalam pemakaman ini semuanya. Nabi ingin mengatakan kepada kita bahwa kematian itu sebuah kepastian. Jangan pernah merasa hebat. Kadang-kadang banyak orang merasa hebat di dunia ini bakal nggak mati. Padahal mati itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Sehebat apapun dia, sekuasa apapun dia, setinggi apapun jabatannya, kalau saatnya mati, mati. Apalagi yang malam ini saya lihat nih, ini kan orang-orang yang sudah dekat sayang Allah semua. Betul tidak Pak? Iya, termasuk saya maksudnya. Mudah-mudahan kita semuanya disayang Allah. Amin. Kalau orang sudah disayang Allah akan cepat dipanggil oleh Allah. Amin. Takut juga. Ya, ini kepastian. Jadi mati itu sebuah kepastian. Dan ingat Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Rata-rata umur umatku itu kata Nabi 60 sampai 70 tahun. Enggak lama. Walaupun saya lihat yang hadir ini belum ada yang 60. Belum ada yang 60 tahun belum. Tapi kalau yang 70 sudah banyak saya lihat. Ya, 60 belum ada. Ya. Sebegitu doang kita hidupnya. Dan ini memastikan mati itu pasti. Nggak ada orang yang bisa menahan kematian. Ya. Dan hebatnya lagi kalau bisa nih kita nih, karena mati itu sebuah kepastian, makanya nggak perlu kita takuti. Mati itu tidak perlu ditakuti. Kenapa? Karena sudah pasti. Sesuatu yang udah pasti nggak usah ditakutin. Tapi apa yang harus kita lakukan? Persiapannya. Makanya Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat Arab Badui, ketika Arab Badui ditanya kepada Nabi, mata sa'ah ya Rasulullah, kapankah hari kiamat? Nabi nggak bisa jawab karena Nabi nggak tahu kapan hari kiamat. Tapi Nabi balik bertanya kepadanya, wa maza a'tadata laha, emang kamu sudah punya persiapan apa untuk menghadapinya? Maksudnya Nabi itu Pak, nggak usah nanya-nanya kiamat kapan, matinya kapan. Yang paling penting apa? Al-isti'dad, persiapanmu. Walaupun besok kita tahu kita akan mati, tapi kalau kita belum siap, mau ngapain? Mendingan kita nggak usah tahu kapan mati, yang penting kita siap. Betul tidak Pak? Kira-kira udah siap semua belum ini? Nah, ini orang-orang optimis ini penting ini. Ya. Tapi siap atau tidak siap, emang harus siap. Jangan disangka bakal orang-orang tua duluan, nggak bakal. Yang muda juga bisa belakangan. Betul tidak Pak? Hah? Ya biasanya begitu. Kalau nggak yang tua duluan, yang muda belakangan. Biasa juga. Tapi nggak mesti juga. Yang tua juga banyak yang meninggal. Ya, dan meninggal itu macam-macam. Makanya karena mati itu sudah kepastian, hari ini yang harus kita lakukan bagaimana kita supaya bisa husnul khotimah. Itu aja udah. Mati dalam keadaan baik. Dan salah satu caranya apa? Membiasakan diri dalam kebaikan. Karena Nabi mengatakan, yub'atu kullu 'abdin yaumal qiyamati 'ala ma mata 'alaihi. Seseorang itu akan dibangkitkan nanti di yaumil akhir kata Nabi sesuai dengan pada saat dia mati. Bagaimana dia matinya? Seperti itu akan dibangkitkan. Kebalikan dari hadis ini kata para ulama, berarti seseorang itu akan dimatikan oleh Allah atau mati dia sesuai kebiasaannya. Dia biasa apa? Nanti matinya bisa begitu. Bisa biasa main tenis meja, benar tenis meja bisa meninggal. Enggak serius ini, mana serius ini? Ada enggak orang meninggal dalam bulu tangkis?
banyak, main bola banyak, futsal banyak, mancing juga ada. Ya iya, bisa jadi. Tapi dia meninggal dalam keadaan olahraga. Tapi kalau dia memulai itu dengan niat bismillah dia karena Allah, tetap husnul khotimah walaupun meninggalnya ketika saat olahraga. Jadi itu luar biasa. Saya pernah main bulu tangkis Pak di Pertiwi. Jadi itu waktu main bulu tangkis itu kepala saya pusing. Kayaknya nggak enak gitu badan pusing. Saya ingat bapak saya itu meninggalnya kepalanya pusing. Itu waktu saya masih kelas 3 SD. Habis maghrib bapak saya habis sholat, habis makan waktu itu habis sholat, duduk di kursi. Saya belum berangkat ngaji. Bapak saya ngomong, waktu itu saya masih ada. Kata bapak saya, manggil ibu saya namanya Hazimah, manggilnya Mah, kepala saya pusing, kata bapak saya. Diduduk di kursi panjang. Begitu dia bilang begitu itu, habis sholat maghrib nih, habis makan sholat maghrib, duduk di kursi panjang itu, ngomong begitu kepada ibu saya, dia selonjor kakinya, tiba-tiba udah nggak ada, meninggal bapak saya. Nah itu waktu itu kepala bapak saya pusing. Nah waktu saya main bulu tangkis di Pertiwi, kepala saya pusing. Ingat saya bapak saya meninggalnya, kepalanya pusing. Saya jadi ingat takut mati di situ saya. Saya izin pulang sama teman-teman, saya izin ya. Kenapa Ustaz? Enggak, izin pulang aja dulu, kepala nggak enak nih, saya bilang. Serius, begitu pulang, enggak enak. Kalau saya meninggal di bulu tangkis kan nggak keren. Ustadz Abdul Rahman meninggal di mana? Di Pertiwi bulu tangkis ya. Ustadz meninggal di Pertiwi, nggak keren. Mendingan saya izinnya pulang dulu. Serius Pak, saya nggak bohong. Jadi itu, jadi khawatir. Tapi kalau sesuatu kita mulai dengan menyebut nama Allah, ingat kita ikhlas karena Allah, insya Allah husnul khotimah. Apalagi kalau sering mendengarkan taklim begini. Ini meninggal lagi begini mau husnul khotimah. Banyak kok lagi dengerin taklim meninggal. Biasanya tidur dulu. Lama-lama nggak bangun. Maka hati-hati itu kalau taklim dengerin tidur tuh hati-hati. Enggak, ini serius ini. Tapi nggak apa-apa. Lagi taklim meninggal itu husnul khotimah. Itu akan viral. Meninggalnya kapan? Lagi dengerin taklim. Masya Allah. Atau ustadz lagi ceramah, keren. Tapi saya jangan dulu malam ini. Nah, ini kan belum selesai. Tapi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, sampai di sini ada yang mau bertanya. Ini masih panjang hadisnya, kita akan lanjutkan nanti. Ada yang bertanya? Ya. Ya. Baik, udah. Jazakallah khairah. Pertanyaannya tentang pemakaman yang mahal. Kalau masalah hukum yang ditanya, bolehkah pemakaman itu mahal? Kalau masalah hukumnya nggak ada larangannya, boleh secara fikihnya, nggak apa-apa. Dia mempersiapkan tempatnya untuk kematiannya, boleh. Berarti dia sudah siap mati. Lalu bagaimana bandingannya dengan orang pemakan yang biasa? Ya bandingannya ya apa ya? Ya sama-sama pemakaman. Jadi kalau ditanya hukumnya boleh nggak sih di pemakamannya? Boleh sebenarnya. Tapi nggak ada pengaruhnya sama sekali bagi yang mati. Mau pemakamannya mahal kayak apa, ratusan juta harganya, bahkan dibikin AC di dalamnya, nggak bakal ngaruh sama yang mati. Serius. Itu kan yang di Karawang itu, apa namanya tuh? Pemakaman yang paling mahal itu loh. Itu Senyago itu. Itu kan adem tuh katanya, yang mati itu di dalam dibikin adem. Nggak bakal bisa. Yang mati itu sudah beda dunianya. Maka Nabi ketika sallallahu alaihi wasallam ketika melewati dua kuburan, lalu Nabi berhenti di antara dua kuburan itu. Nabi berhenti di situ, lalu Nabi mengambil pelepah kurma, Nabi taruh di atas dua kuburan itu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang ada apa? Apa kata Nabi? Innahuma yu'azzibani. Ini dua orang dalam pemakaman ini sedang disiksa oleh Allah.
Salah satu mukjizat Rasulullah SAW itu bahwa Nabi bisa mendengar orang yang disiksa di kuburnya. Kalau kita kan nggak bisa, atau binatang-binatang juga bisa. Kalau kita nggak bisa, Nabi bisa dengar. Dan lewat itu Nabi tahu. Lalu Nabi taruh pelupuk kurma. Kata Nabi, ini 2 orang sedang disiksa oleh Allah. Tapi disiksanya 2 orang ini, kata Nabi, itu bukan karena sesuatu yang besar masalahnya atau sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Enggak, kata Nabi. Justru ini karena sepele sebenarnya. Apa itu? Amma hadza, adapun yang ini, kata Nabi, la yastatiru min baulihi. Ini orang kalau buang air kecil nggak nyebok atau ceboknya nggak bersih. Hati-hati nih bapak-bapak nih, ya. Nyebok habis buang air kecil kita, hati-hati. Kalau nggak bersih membuat siksa kubur. Pengaruhnya apa? Terhadap amal sholat kita bisa jadi nggak sah. Itu pentingnya toharoh dalam fikih itu begitu. Ya, cuman itu karena itu aja, kata Nabi. Ini hati-hati nih buat kita yang suka di jalan, kadang buang air kecil, hati-hati. Harus tetap istinja, harus bersuci. Saya sering banget Usnain itu kan ke sono kan, di sebelah kanan itu kan ada sawah-sawah tuh dulu. Sekarang udah rumah. Dulu ada sawah. Itu biasanya nih, mohon maaf tapi mohon maaf banget nih. Kalau ada abang tukang bakso itu yang jualan ke sana itu, saya depan mata saya masalah, maka saya tahu. Dia berhenti di situ, dia minggir, buang air kecil di situ, di pinggir jalan. Karena ada sawah-sawah di situ. Setelah dia buang air kecil, saya lihat dia nggak istinja. Tidak istinja, balik ke baksonya, begitu ada yang beli langsung diambilin. Kan? Masalahnya bukan ngambilinnya, masalah istinjanya. Itu masalahnya. Saya ingin sampaikan ini kepada kita, bukan merendahkan mereka, bukan. Hati-hati dengan istinja. Itu yang saya ingin tekankan sebenarnya. Yang kedua, wa amma hadza, kata Nabi, yang satu ini disiksa gara-gara namimah, provokator, suka memfitnah. Yamshina bin namimah, kata Nabi, kemana-mana suka provokator, ngomong ke sini begini, ngomong ke sini begini. Nah, itu membuat mereka subur. Apa tujuan Nabi membuat pelepah kurma itu? Itu supaya selama pelepah kurma ini masih basah, kata Nabi, maka siksa mereka diringankan oleh Allah. Itulah sebabnya hari ini orang kalau ada pemakaman, pohon ditanam banyak-banyak biar adem di dalamnya. Kira-kira ada pengaruhnya? Bisa jadi. Karena tadi itu. Nah, maka itulah mungkin pemakaman yang mahal itu mungkin dibikin AC di bawahnya, mungkin tujuannya itu juga. Biar adem di dalamnya. Tapi sama sekali tidak akan pengaruh terhadap orang yang ada di dalamnya. Allahu a'lam bishawab. Jadi begitu Pak Haji. Ya. Jadi kalau masalah hukumnya boleh aja. Ya. Nah, adapun yang pemakaman yang biasa, ya itulah kondisinya. Karena manusia ini semakin banyak, pemakaman sudah semakin tanah sudah semakin berkurang, orang juga semakin banyak. Yang meninggal makin banyak, ya, sehingga kadang-kadang tukang gali itu juga bingung mau gali kuburnya seperti apa. Tadi saya katakan sering-sering ke pemakaman itu supaya ingat mati, itu tuh nggak cocok buat penggali kubur, karena mereka tuh sering ke pemakaman, tapi ingatnya bukan ingat mati, ingatnya kapan siapa yang mati. Iya, itu ini siapa lagi yang mati nih, kata dia, karena buat nggali gitu. Allah besar. Taib, ya wajib. Akhirat. Taib. Udah. Jazakallah khairan. Tujuan kita ziarah kubur kita, kata Nabi SAW, adalah zikrul maut, zikrul akhirah, mengingat mati atau mengingat akhirat. Jadi kapan kita mendoakan orang-orang yang mati? Kapan saja bisa. Bolehkah di pemakaman? Walaupun sebagian ulama ada yang bolehkan di situ untuk berdoa. Tetapi untuk melakukan hal-hal yang lain, nah ini yang kadang-kadang kontroversi. Banyak ulama tidak sepakat. Karena mendoakan itu bisa di mana saja. Makanya ada ayat Allah yang dalam surah Al-Hasyr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Ini doa buat saudara-saudara kita yang sudah mati. Dan itu kapan saja bisa. Makanya ketika Nabi SAW masuk pemakaman itu mendoakan mereka, itu bagian dari doa. Jadi dari sinilah maka sebagian ada yang membolehkan. Bolehkah kita doa di pemakaman? Sebagian ada yang membolehkan. Tapi kalau selain dari itu, nah ini kontroversi. Ada yang baca Quran di situ, ada yang sholat di situ. Walaupun Nabi pernah melakukan. Saya ingin sampaikan kepada kita, ketika ada seorang marbot masjid di zaman Nabi SAW, dia meninggal. Dia meninggal dan Nabi nggak tahu dia meninggal.
Begitu tiga hari beberapa hari Nabi itu nggak ngeliat dia. Nabi tanya kepada para sahabat, itu ibu yang suka nyapu-nyapu di sini mana? Kata Nabi SAW. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, berapa hari yang lalu sudah meninggal. Nabi tegur pada sahabat, kenapa kalian tidak katakan kepada aku, kata Nabi SAW, kalau dia sudah meninggal? Kata sahabat, kirain kami tidak menjadi perhatianmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tunjukkan kepadaku di mana makamnya. Sekarang aku masuk ke sana. Nabi diantar kepada sahabat ke sana. Nabi tahu nggak Bapak Ibu apa dilakukan Nabi? Nabi sholat di situ. Sholat gaib atas seorang jenazah itu. Dari sini muncul nanti kontroversi deh. Pada pendapat ulama. Ya, kenapa Nabi melakukan itu dan bagaimana dengan jenazah yang lain? Nah ini nanti pembahasannya dalam fikih. Bukan saya yang bahas. Ya, tapi Nabi memang melakukan itu. Nah, ini salah satu bahwa bentuk bahwa orang yang tinggal di masjid membersihkan masjid ini bukan orang sembarangan. Di mata Nabi mereka adalah orang yang paling mulia. Nah, udah Pak Imron, Buya Pak Imron, orang-orang luar biasa yang di masjid ini. Nah, kalau mereka meninggal nih kita harus cari mereka. Loh kok meninggal sih katanya. Nah, contohnya begitu tadi Pak Imron. Ini pekerjaan yang mulia, luar biasa sebenarnya. Allah alam besar. Jadi begitu Pak Haji. Jadi mendoakan itu bisa di mana saja. Nah, walaupun di makam juga ada yang membolehkan, tapi ini banyak yang kontroversi seperti itu. Tapi di rumah lebih bagus. Kita mendoakan mereka. Salah satu syarat, coba lihat dalam adab berdoa. Justru salah satu adab dalam berdoa itu, setelah kita mendoakan diri kita, kalau urutan berdoa nih Pak, pertama kan pujian kepada Allah. Kedua selawat kepada Nabi. Kemudian doakan untuk kita, keluarga kita. Kemudian doakan saudara kita. Dan kemudian doakan orang yang sudah tidak ada. Itu urutan dalam adab berdoa. Justru kalau kita nggak mendoakan orang lain, doa kita ini belum tentu diijabah oleh Allah. Karena ini orang egois. Dia cuma doain dia doang. Orang lain dia nggak mau doain. Maka kalau berdoa itu sisipkan doa kita, juga doa kepada saudara kita. Contohnya itu dalam ayat tadi. Wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana. Mereka orang-orang yang datang sebelum kalian, kata Nabi SAW, mereka orang-orang yang mendoakan saudara-saudaranya yang telah dulu orang sudah meninggal. Ya, Allah a'lam bishawab. Tapi ini saja, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, karena waktunya sudah habis. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Yanto juga nih.